got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down, bring it down, oh God, I'm bitches on the line, you know. Halo guys, pada video kali ini aku akan mereview beberapa website pembelajaran digital yang sangat populer dan mudah diakses. Yang pertama yaitu ada website mobile learning, yaitu ada Zenius, Ruang Guru, dan juga ada Kelas Pintar. Nah, di sini aku akan mencontohkan bagaimana cara menggunakan website atau aplikasi Ruang Guru. Nah, di sini kita buka dulu di Google website resminya, atau kalian bisa download aplikasinya di App Store dengan nama Ruang Guru. Selanjutnya di sini kita masuk ya. Nah, selanjutnya di sini kita bisa memilih kelas atau kita kelas berapa, apakah kita kelas 1, kelas 10 SMK, atau untuk UTBK dan ujian mandiri, dan juga untuk pelatihan guru. Di sini aku coba pilih untuk kelas 11 SMK. Kita pilih jurusan akuntansi dan lembaga keuangan. Di sini kalian bisa milih opsi lainnya. Selanjutnya kita klik simpan. Nah, di sini kita bisa klik masuk atau daftar jika kita ingin mendaftar. Nah, setelah itu kita verifikasi semua email kita untuk pendaftaran jika kita ingin daftar. Nah, ketika kita sudah mendaftar nanti, kita dapat menjelajahi berbagai materi pembelajaran, mengerjakan latihan soal, atau bahkan memilih guru untuk sesi belajar privat. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan semua fitur-fitur yang ada di Ruang Guru ketika kita sudah membayarnya ya teman-teman. Nah, jadi di Ruang Guru ini tidak gratis tapi berbayar. Nah, Ruang Guru ini merupakan website mobile learning. Yang kedua, belajar dengan menggunakan media sosial seperti Twitter dan YouTube. Itu di sini saya menggunakan aplikasi YouTube. Nah, jadi untuk belajar menggunakan YouTube, kita dapat mengikuti langkah-langkah. Yang pertama, cari topik atau mata pelajaran yang ingin kita pelajari di pencarian YouTube. Nah, di sini saya mencari pengertian dari ekonomi kreatif. Nah, setelah itu kita bisa menjelajahi video yang relevan dengan topik yang kita cari. Nah, di sini ada pengertian ekonomi kreatif, ada juga tentang ekonomi kreatif pelajaran kelas 9. Nah, di sini kita bisa memilih kebutuhannya sesuai dengan kebutuhan kita. Selanjutnya di sini menggunakan Twitter. Nah, jadi nama Twitter sekarang diganti menjadi dengan aplikasi X. Nah, kita bisa belajar menggunakan media sosial yaitu Twitter. Yang pertama kita harus mengikuti akun pendidikan dan sumber belajar. Nah, yang kedua kita bisa menggunakan hashtag di Twitter seperti hashtag sejarah, bahasa Inggris, dan juga matematika. Dan kita juga bisa bergabung dengan komunitas untuk berdiskusi atau mengomentari dan membalas tweet yang relevan dengan pembelajaran kita. Nah, di sini kita bisa mencari, misalnya kita mau belajar bahasa Inggris, kita cari nih, belajar bahasa Inggris. Nah, di sini dalam Twitter Jago Bahasa Inggris 2024, kita bisa belajar bahasa Inggris sesuai dengan kategori yang kita inginkan. Nah, jadi dalam Twitter ini kita bisa berdiskusi melalui kolom komentar. Jadi kita belajarnya nggak itu aja, atau kita bisa menambah pengetahuan kita. Dan yang ketiga, ada pun website yang bisa kita gunakan untuk belajar dengan game, yaitu ada Wordwell, Scortive, dan juga Education.com. Selanjutnya di sini kita bisa menggunakan aplikasi Wordwell. Nah, di sini ada pun cara penggunaannya, yaitu kita klik Wordwell di Google. Nah, selanjutnya kita klik. Nah, di sini ada banyak banget kuis, esai, dan juga find out about our template. Di sini kita bisa menggunakan template untuk kita membuat soal-soal kita, dan kita membuat soalnya itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Di sini kita harus login dulu nih teman-teman. Kalau kita udah login, langsung aja bisa kita gunakan game-game yang ada. Kita di sini masuk ke dalam game quiz ya teman-teman. Di sini saya mau membuat kuis tentang nama presiden. Nah, di sini kita bisa pilih jawaban yang benar atau kita bisa membuat jawaban yang salah. Nah, selanjutnya di sini. Nah, jadi ini cara penggunaan kuisnya.
Baik, di sini cara menggunakan Kahoot sebagai aplikasi dalam belajar dengan menggunakan permainan. Nah, di sini kita bisa mulai mencoba untuk membuat soalnya. Nah, di sini saya sudah membuat soal kuis yang saya buat tadi. Saya membuatnya dengan menggunakan template. Di sini ada tampilan-tampilan jawabannya juga. Dan di sini ada yang berbayar dan ada yang tidak berbayar. Dan kita di sini bisa bermain solo dan juga kita bisa bermain kuis. Nah, ini soal yang sudah saya buat tadi. Soalnya itu seperti ini ya, teman-teman. Bisa menggunakan WhatsApp, Google Classroom, email, dan lain-lain sebagainya. Di sini aku akan mencontohkan cara menggunakan aplikasi Education.com. Nah, kita bisa membuka websitenya dan juga kita bisa mendownload aplikasinya di App Store. Nah, di sini aku ketik di Google Education.com. Nah, selanjutnya jika sudah terbuka kita bisa sign up atau login. Nah, di sini aku mau mencoba yang game. Di sini ada tersedia banyak game. Di sini untuk lebih baik digunakan untuk anak SD ya. Tapi di sini bisa juga kita gunakan untuk orang-orang dewasa atau pelajar-pelajar SMA agar di kelas itu nggak bosan. Nah, di sini saya pilih yang Telling Time in the Sky. Help Tutu turn rain clouds into rainbows. Find the clock that matches the time you hear. 12 o'clock. Yang keempat, ada belajar dengan menggunakan Google Cloud. Yang pertama ada Google Cloud dan juga ada Google Workspace. Nah, di sini aku akan memberitahu bagaimana cara menggunakan Google Classroom. Yang pertama yaitu kita bisa mendownload Google Classroom. Setelah itu kita buka. Nah, di sini ada layanan cloud Google Classroom punya saya. Di sini udah banyak sekali tugas-tugas yang diberikan oleh dosen-dosen saya. Setelah menggunakan Google Classroom ini untuk menambahkan kelas, maka kita klik tambah, baru kita klik buat kelas. Nah, di sini kita wajib membuat nama kelasnya. Di sini bisa kita ketik nama kelasnya. Jadi ini contohnya. Setelah itu kita klik buat. Nah, jadi ketika sudah jadi maka kita harus menambahkan orang atau mendapatkan link agar orang-orang bisa bergabung ke dalam kelas kita. Di sini kita bisa menyalin linknya dan membagikan linknya kepada siswa kita nanti. Layanan cloud yang kedua yaitu ada Google Workspace. Nah, seperti Google Meet, Google Slide, dan juga Google Drive. Nah, cara penggunaannya yaitu di sini saya mencontohkan dengan menggunakan Google Meet. Di sini kita unduh dulu Google Meet-nya. Setelah itu kita buka Google Meet. Nah, selanjutnya ketika kita mau mengadakan rapat, maka kita tinggal membuat rapat baru. Lalu kita klik yang buat rapat baru dan bagikan link atau gabung ke rapat. Nah, di sini kita bisa menyalin linknya atau kita bisa langsung membagikannya melalui WhatsApp dan juga Google Classroom. Dan yang kelima ada belajar dengan menggunakan augmented reality atau AR. Nah, di sini kita bisa menggunakan solar system AR. Selanjutnya ada solar system AR yang menggunakan scan. Nah, di sini kita mau memilih untuk bumi. Maka kita klik yang bumi, gambar bumi, baru konfirmasi. Setelah itu, kita izinkan menggunakan kamera. Nah, jadi ini buminya kelihatan ya teman-teman. Nah, bisa kita lihat di sini AR-nya menunjukkan gambar bumi. Di sini kita bisa putar-putar buminya. Bisa juga kita besarin. Nah, selanjutnya kita bisa memilih gambar yang lain. Misalnya kita pilih gambar matahari. Lalu kita konfirmasi. Nah, jadi ini muncul gambar mataharinya ya teman-teman.